relationships. Jadi mungkin saudara menyadari juga bahwa di bulan ini kita banyak membicarakan tentang hubungan. You know, we have the Love Academy, and I really want to encourage you you and your spouse to join that. I'll tell you, you'll learn a lot. Jadi saya mau mendorong saudara yang sudah menikah terutama untuk bergabung dengan Love Academy. The goal of Love Academy Tujuan dari Love Academy is to turn your fights into kisses. mengubah pertengkaran saudara menjadi ciuman. No? You know, one time I was doing a wedding. It was in Bahasa, Satu kali saya sedang memberkati pernikahan tapi dalam bahasa. and you all know that I'm lancar in Bahasa, yeah. Dan saudara tahu bahasa saya kan lancar. So I'm standing with the father and the bride to be, yeah, Jadi saya berdiri bersama pengantin wanita dan bapaknya. and we're getting ready to go down to the front. Kita bersiap-siap untuk jalan ke altar. So I wanted to tell the father, don't forget to kiss, you know, your daughter. Jadi saya mau bilang nih sama bapaknya, jangan lupa nanti cium anaknya. And so saya bilang, jangan lupa cuci dia. Oh, apa? Cuci dia. Huh? Oh no, cium dia, cium. Anyways, yeah. So, but we've been talking about relationships. We've been talking about what it means to be a man of God. Tapi kita udah membicarakan tentang apa sih artinya menjadi orangnya Tuhan. And what does it mean to be a woman of God? Apa artinya menjadi wanitanya Tuhan? Because what we learn when we're dealing with relationships is most of the time this is what it looks like. Karena yang sering kali terjadi adalah saat kita menghadapi hubungan, ini yang sering terjadi. If he would only change, then my relationship would be better. Kalau aja dia berubah, maka hubungannya akan jadi lebih If baik. she would only really love me the way I'm supposed to be loved, then we would have a better relationship. Kalau dia mencintai saya sebagaimana saya layak dicintai, maka hubungan kita akan lebih baik. But relationship starts with us. Tapi hubungan itu mulainya dari diri kita. We have to be healthy in order to have healthy relationships. Kitanya harus sehat supaya kita punya hubungan yang sehat. If I'm not healthy, I can't enter into a healthy relationship. Kalau saya nggak sehat, maka saya nggak akan bisa memiliki hubungan yang sehat. And I'm not just talking about marriages. I'm talking about any relationships with other people. You can't have a healthy relationship unless you are healthy. Dan saya nggak berbicara tentang pernikahan saja, saya bicara dengan semua hubungan yang kita miliki. Jika kita tidak sehat, maka tidak ada hubungan yang sehat yang bisa kita miliki. If your love tank is not full, you cannot enter into a loving relationship with someone. Kalau tangki cinta kita itu nggak penuh, maka kita nggak akan bisa masuk dalam sebuah hubungan dengan orang lain. You know, there's this American phrase in this famous movie. Ada kalimat yang terkenal nih dari sebuah film yang terkenal. Who's the Top Gun guy? What's his name? Tom Cruise. Tom Cruise Tom yang mainnya. Cruise. In one of his his movies, he says, "You complete me." Di salah satu filmnya dia bilang, kamu melengkapi aku. That is a lie. Itu bohong, saudara. No person can complete you. Gak ada orang lain yang bisa melengkapi kita. And the greatest model that we can use to understand how this all works is God Himself. Jadi model atau contoh terbaik yang bisa kita lihat adalah Tuhan sendiri. When we look into the Word, we see the triune God, Ya. the Trinity. Yeah. Saat kita melihat dunia ini, kita juga bisa melihat Trinitas Tuhan yang menciptakan dunia ini. We have the Trinity, and in the Trinity we have three persons in one. Jadi dalam sebuah Trinitas kita lihat ada 3 pribadi ilahi dalam satu esensi yang sama. Now this is a mystery and it's not easy to understand. Ini merupakan suatu hal yang misterius dan pasti nggak mudah untuk dimengerti. We have the Father, Son, and Holy Spirit. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 persons in one being. 3 pribadi ilahi dalam satu esensi. So when we look at the Father, He is complete within Himself. Jadi kalau kita lihat Bapa itu sudah penuh ya, sudah utuh dalam dirinya The sendiri. Father has all authority. He is completely whole. He is God Himself.
Jadi Bapa itu sudah punya kuasanya sendiri, sudah utuh, dia penuh dengan dirinya sendiri. And we have Jesus, he is the same way, full of authority, whole within himself. Sama juga dengan Yesus, Yesus juga penuh dengan kuasa dan juga udah menjadi pribadi yang utuh. And the Holy Spirit sama. Sama juga dengan Roh Kudus. And yet, they are one. Tapi tiga pribadi yang utuh ini adalah satu esensi, satu Allah. So we're going to talk about that in a minute. Jadi kita akan membicarakan hal itu hari ini. But in Genesis chapter 1, it says this. Tapi dalam Kejadian, I'll just say it. I know it. Oke. It says, Kejadian 1, let us create man in our image. dikatakan bahwa Tuhan berfirman, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. In our likeness, let us create them both male and female. Dalam keserupaan rupa ini, mari kita jadikan laki-laki dan wanita. You know, so when God created man, Jadi saat Tuhan menciptakan he laki-laki, created them to be in his image. dia menciptakan laki-laki itu berdasarkan So- gambaran dia. So as a human being, I have the ability to display the image of God. Jadi sebagai manusia, saya punya kekuatan untuk menunjukkan gambaran rupa Tuhan itu. And Natalie has been created in the image of God. She has the ability to display the image of God. Sama juga seperti saya bisa menunjukkan gambar dan rupa Allah yang sudah Tuhan ciptakan dalam saya. And when God created male and female, they were equal. Saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mereka itu sama, setara, Nggak seperti ini, tidak berbeda. you know. The male is not over the female, nor Laki-laki is the itu female over the male. Tidak ada di atas wanita dan wanita juga tidak ada di atas laki-laki. The status is the same. Statusnya sama, setara Bapak Ibu. As a matter of fact, in chapter 3 of Genesis, Bahkan dalam pasal ketiga di kitab Kejadian, after they ate of the fruit, setelah mereka makan buah pengetahuan itu, God said there will now be a curse. Tuhan berfirman sekarang akan ada kutuk. He said, Eve, you will now want the position of Adam, and Adam, you will want to rule over Eve. Kutuk itu mengatakan bahwa Hawa sekarang kamu akan mau posisinya si Adam dan Adam kamu akan mau memerintah atas Hawa. So when you are trying to get your way and you are trying to assert your position, you're doing this. Jadi saat saudara berusaha untuk mendapatkan cara saudara sendiri dan berusaha untuk memerintah, maka posisinya akan jadi tidak seimbang seperti ini. You know, husbands, when you are trying to rule over your wife, or when you're trying to do that with any person, even in a relationship, you have now entered into the curse. Jadi saat saudara berusaha untuk memerintah atas seseorang, siapapun itu dalam hubungan saudara, maka saudara mendapatkan kutuk itu. James chapter 4 says, do you know why we fight? Yakobus 4 mengatakan bahwa apakah kamu tahu kenapa kita bertengkar? Do we not fight because of the evil desire that dwells within us? Bukankah itu karena keinginan yang jahat yang ada dalam diri kita? So you'll notice when you're fighting with your spouse or your friend, what you're doing is you're fighting for your way. Jadi saat saudara bertengkar dengan pasangan saudara atau orang lain, saudara berusaha bertengkar untuk mendapatkan cara atau jawaban saudara sendiri. Husbands, wives, Suami, istri, next time you're fighting, lain kali kalau mau bertengkar, one of you needs to say, oh no, we're in the curse. oh enggak, kita lagi dikutuk. No amen. Ya, enggak ada amin ya Bapak Ibu. Two amens. Yeah, two amens. When you're fighting with your parent and you're fighting with them and you're trying to get your way, you should say, oh no, I'm in the curse. Saat saudara lagi mau berantem nih sama orang tua saudara, saudara juga harusnya bilang, oh enggak, saya lagi dikutuk. When you're fighting with your workmate and you're trying to get your way, oh no, I'm in the curse. Saat saudara lagi bertengkar dengan teman kerja, saudara juga bisa bilang, oh enggak, saya lagi dikutuk. Okay. Try that the next time you're at home and see if it stops the fight. Coba itu ya Bapak Ibu, lain kali waktu di rumah mau berantem,
Coba mikir itu, siapa tahu pertengkarannya berhenti. So when we look back at the Trinity, we see something absolutely amazing. Jadi saat kita melihat Trinitas Tuhan itu, kita melihat sesuatu yang luar biasa. We see God the Father having all authority in him as God. Jadi kita lihat Bapa itu memiliki otoritas yang penuh dalam dirinya dia. And we see Jesus the same way. Sama juga dengan Tuhan Yesus. And yet we don't see any fighting. Tapi kita nggak lihat ada pertengkaran. The only fight that you might see in the Trinity is this. Pertengkaran satu-satunya yang bisa terjadi dalam Trinitas itu adalah The Father going, "You are the greatest, Jesus." Bapaknya bilang, Yesus engkau yang terbaik. What does he do? He always says to the whole world, "That's my son. Look at him. He is the one." Karena Bapak selalu bilang sama dunia ini ya, itu anakku, dia yang terbaik, lihat dia. And what does Jesus do? Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? I'm nothing. The Father is everything. He's the one. Jadi yang Yesus katakan adalah, saya ini bukan siapa-siapa, ini semua karena Bapa. Bapalah satu-satunya. The only fight you see in the Trinity is to see who can build the other one up the most. Jadi satu-satunya pertengkaran dalam Trinitas adalah siapa yang bisa membangun yang lainnya, mengangkat yang lainnya lebih tinggi. The Holy Spirit never talks about himself. He's always like, the Father, Jesus, it's all about them. Roh Kudus juga nggak pernah ngomong tentang dirinya, dia selalu bilang, Yesus, Bapa, itu semua tentang mereka. And in this relationship between the triune God, Dan dalam hubungan Trinitas ini, we get the model of how, what happens when they have that, because of that relationship, we see God glorious. jadi kita bisa melihat dari hubungan Trinitas ini sebuah model di mana kita juga bisa melihat kemuliaan Tuhan I dinyatakan. mean, we see such glory coming out of the triune God. Kemuliaan Tuhan itu dipancarkan dengan luar biasa dari Trinitas ini. And so when God created man, Jadi saat Tuhan menciptakan manusia, manusia, enggak laki-laki, enggak perempuan, manusia, dua-duanya, when he created man, saat Tuhan menciptakan manusia, he gave them the opportunity to display the image of God within relationship. Tuhan memberikan manusia itu kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hubungan yang kita miliki. I would actually say that you can only fully display the image of God when you are whole and you are within when you're in relationship and you can display that image. Jadi saya percaya bahwa kita akan bisa sepenuhnya menunjukkan kemuliaan Tuhan saat kita sendiri sudah utuh, sudah penuh dan berada dalam sebuah hubungan. So I can display the image of God, but in all its fullness, I display the image of God not only within myself but in relationship. Jadi saat saya utuh, saya bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan saat saya berada dalam hubungan dengan orang lain. This is why the Philippians says, consider others greater than yourself. Maka dari itu di kitab Filipi dikatakan, pikirkanlah bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri saudara. Look not to your own interest, but to the interests of the others. Jangan cuma berusaha untuk memenuhi keinginan sendiri, tapi lihatlah pada keinginan orang lain juga. Have this mind, just like Christ Jesus had. Milikilah pikiran dan pemikiran seperti Yesus Kristus. Who being found in the form of God, did not consider that something, but he humbled himself and built everybody else up. Yang sudah diciptakan dalam gambar rupa Tuhan yang sempurna, tapi tidak pernah memikirkan bahwa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan dia merendahkan dirinya untuk meninggikan yang lainnya. And it's as he acted that way, that's when the glory of God was manifested. Saat Yesus melakukan itu, saat itulah kemuliaan Tuhan termanifestasi. So, we're talking about relationships. Jadi kita akan berbicara tentang hubungan. In the Bible, it says, love the Lord. What is it? Matthew chapter 22. Maaf, please. Matthew. Jadi dalam kitab Matius pasal 22. Minta maaf. Sorry guys, I don't follow my notes. Sorry.
See, perlu terjemahan. saya beritahu sesuatu. What I do is I do a lot of like reading and meditating, and then I put this together. But a lot of times I just want it to come from here. Jadi maaf ya Bapak Ibu, saya nggak terlalu ikutin note saya karena saya tuh banyak meditasi, mikirin tentang firman Tuhan dan saat saya berbicara itu semuanya tuh datang dari hati. Yeah. So Matthew 22. Jadi saya akan bacakan dari Matius 22 ayat ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. So I want to give you like yes, there it is. Ya, jadi saya mau memberikan saudara satu konsep. This is how a relationship begins to display the image of God. Ini adalah bagaimana sebuah hubungan itu bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Correct upward Hubungan ke atas yang benar, plus correct inward hubungan ke dalam yang benar, equals correct outward. sama dengan hubungan keluar yang benar. In that verse it says, love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, and strength. Jadi dari ayat barusan kita dengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. And then he says, love thy neighbor as thyself. Dan dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. So it starts with you. Jadi dimulai dengan kita. It has to be a healthy you Kita harus sehat terlebih dahulu, plus a healthy other person ditambah orang lain yang sehat juga, equals a healthy relationship. maka akan sama dengan hubungan yang sehat. Tapi I can't control her. Tapi kita nggak bisa kontrol orang lain. When I try to control her, I'm in the curse. Saat saya berusaha mengontrol orang lain, saya dikutuk lagi. So I can't control her, Jadi saya nggak bisa kontrol orang lain, but I can control me. tapi saya bisa kontrol diri saya sendiri. That's why it's a lie when you say, she made me do this, or I do this because they do that. Jadi itu adalah suatu kebohongan kalau saudara beralasan, iya dia yang memaksa saya melakukan ini, iya saya begini karena dia. So that's why one Maka dari itu satu pribadi yang sehat plus one ditambah satu orang pribadi lain yang sehat equals one. sama dengan satu hubungan yang sehat. You can't have a whole relationship unless you are whole. Saudara nggak akan bisa memiliki hubungan yang utuh jika saudara sendiri tidak utuh. So really, when it says love your neighbor as yourself, actually a lot of times that's how we do it. Jadi kalau misalnya kita bilang kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri, mungkin itu yang memang terjadi Bapak Ibu. I don't care about myself. I don't think much of myself. I think that I have to work in order to deserve love. Saya nggak peduli tentang diri saya pikir saya harus berusaha keras supaya saya dapetin cinta. So I treat the other people the same way. Maka dari itu saya juga memperlakukan orang lain dengan sama. See, a lot of times because I am crooked, then my relationships are crooked. Seringkali adalah saya itu belum lurus, saudara-saudara, belum sehat. Maka saya juga memperlakukan hubungan saya seperti itu. So relationship starts with the proper upward. Jadi sebuah hubungan yang sehat dimulai dengan hubungan yang benar ke atas. Love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, kekuatanmu. And a lot of times when I say, love the Lord with all your heart, then you say, oh yes, I need to love God more. Dan seringkali kalau kita bilang kasihilah Tuhan Allahmu, saudara responnya mungkin, oh iya saya harus mengasihi Tuhan lebih lagi. So I have to read the Bible more, I have to pray more, I have to do things better more. Saya harus baca Alkitab lebih sering, saya harus berdoa lebih banyak, saya harus benar-benar mengasihi Tuhan lebih lagi. Now those things are all good, but that's not really a good way to try to love the Lord more. Jadi hal-hal itu baik untuk dilakukan, tapi bukan merupakan cara yang tepat untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Now please do those things because that will help you, but that's not the mode. It's not I do, therefore I love. Jadi itu merupakan alasan yang baik, saudara-saudara, tapi bukan merupakan alasan yang tepat untuk
dilakukan. Itu sebenarnya mindsetnya adalah saya melakukannya karena kamu melakukannya. Some of you say, well, that's what Jesus said. Tapi saudara mikir, tapi kan itu yang Tuhan Yesus katakan. Jesus said, if you love me, you will follow my commandments. Yesus katakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintahku. He said that, I agree. Ya, memang Yesus katakan itu. Let me kind of try to tell you what I believe he meant. Tapi maksudnya Yesus menurut saya, What he wants us to do is to look like him, have the same attitude as him, to be like him. Yesus mau kita itu hidup seperti dia, menjalani kehidupan dan bertindak seperti dia. I'll give you misalnya. Contohnya, My father, he didn't become a Christian until maybe only a few years ago. bapak saya itu tidak menjadi orang Kristen atau bertobat sampai dia udah tua. But I had a good dad. I had a very good dad. Tapi bapak saya adalah bapak yang sangat baik. And I played, I don't know how many, I played every sport. I played football, basketball, baseball, American football, tennis. I played almost every sport there was. Tapi dulu saya sering sekali Semua olahraga. ya melakukan banyak macam olahraga. Right. And so I had many like games against other teams. Jadi saya banyak mengikuti pertandingan olahraga. My father, we had 5 children in our family. Saya tuh punya 5 saudara ya Bapak Ibu. But my father was at almost every one of my games. Tapi bapak saya selalu datang menonton setiap pertandingan saya. So when I was playing sports, I always knew he was watching. Jadi waktu saya bertanding, saya tahu bapak saya itu menyaksikan saya. And it didn't matter what happened in the game. Like, it didn't, afterwards, he loved me just like he loved me before the game. Dan nggak peduli apapun hasil pertandingannya, bapak saya tetap mengasihi saya sama. So when someone says, when we use that verse, you know, God will never leave you or forsake you, for me, I understand that verse because my father showed that to me. Jadi saat kita menyanyikan lagu ya, Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita, nggak akan pernah melepaskan kita. Saya paham sekali karena bapak saya sudah menunjukkan itu pada saya. So when I had children, Jadi waktu saya punya anak, I was at everything they did. saya selalu datang ke setiap pertandingan Why? mereka. Because that was so precious to me that I just wanted to give that same thinking to my children. Karena saya melihat itu suatu hal yang berharga dan saya mau melakukan hal yang sama buat anak-anak saya. I can remember driving 4 hours to see my daughter speak for 5 minutes. Saya ingat saya pernah nyetir 4 jam supaya saya bisa lihat anak saya ngomong untuk 5 menit aja. But I wanted her to know that I was watching. Tapi saya mau dia tahu bahwa saya ada di situ. So the greatest compliment I could give my father is that I did the same thing that he did for me. Jadi pujian terbesar saya untuk ayah saya adalah saya bisa melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan buat saya. The greatest compliment I could give my dad is, Dad, I want to be like you because you were so good to me. Jadi saya bilang, Bapak, saya mau seperti Bapak karena engkau sangat baik sama saya. And so it's not about doing. It's about, God, I want to be like you. Jadi ini bukan tentang melakukan sesuatu. Ini tentang, Tuhan, aku mau menjadi sepertimu. I want to treat people like you. Aku mau memperlakukan people. orang lain seperti engkau. I want to react to people like you react to people. Aku mau bereaksi terhadap orang lain seperti engkau bereaksi terhadap orang lain. Not so that not so that like, I'm accepted by you. It's because I'm accepted by you that I want to do it like this because it's the absolutely best way. Bukan karena saya melakukan ini supaya saya diterima oleh Tuhan, tapi karena engkau sudah menerima saya mau melakukan ini. So when he says, follow my commandments, a lot of what he's saying is, be like me. Jadi saat Tuhan Yesus mengatakan, ikuti perintahku, artinya adalah jadilah seperti Yesus. You know, and so, boy, so many ways to go. So when we go back to the Trinity, Jadi kita kembali ke Trinitas Tuhan. he wants us to be like him. Tuhan mau kita menjadi seperti Dia. You have full power and authority within yourself. Saudara punya kuasa dan otoritas penuh atas diri saudara.
your friend, your spouse, your child, your parent, they all have full authority in themselves. Orang tua saudara, pasangan saudara, anak saudara, teman-teman saudara, mereka juga punya otoritas penuh atas diri mereka masing-masing. And he wants us to come together in perfect harmony and unity, just like the Trinity. Dan Tuhan mau kita tuh untuk datang dalam suatu kesatuan dan keharmonisan yang utuh, sama seperti Trinitas. Because when you do that with your friends, Karena saat saudara melakukan itu dengan teman-teman when you saudara, do that with your spouse, dengan pasangan saudara, when you do that with your children or your parents, dengan orang tua atau anak saudara, when we do that in our community, our church community, saat kita melakukannya dalam komunitas kita, the glory of God comes out. kemuliaan Tuhan akan ternyatakan. And when the glory of God comes out, it looks absolutely luar biasa. Dan saat kemuliaan Tuhan ternyatakan itu sungguh luar biasa. This is how God wants us to have relationships. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan hubungan yang sehat. So the first thing is to understand that God, I am fully loved by my Father in heaven. Jadi langkah pertama adalah kita menyadari bahwa kita sepenuhnya dikasihi oleh Bapa kita yang di sorga. That He accepts me for who I am and loves me because He loves me. Dan Bapa kita mengasihi kita sepenuhnya karena kita adalah anaknya. He never closes the door. When I walk in, His door is always open for me. Saat kita datang kepada Tuhan, pintunya selalu terbuka. He always forgives me. Bapa selalu mengampuni kita, He's always rooting for me. selalu mendukung kita. He actually, for some reason, believes I can actually walk like Him. Untuk alasan yang kita nggak bisa pahami, Tuhan percaya bahwa kita bisa menjadi seperti Dia. And after spending a lot of time with Him, that's the way I want to be with everyone else. Dan saat kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan, seperti itulah saya mau hubungan saya dengan orang lain. But before I can do that with everyone else, I have to kind of do that with me. Tapi sebelum saya bisa melakukan hal itu dengan orang lain, saya harus bisa melakukan itu dengan diri saya sendiri. Many of you, we all do. We all have voices in our head, yeah? Kita semua punya suara-suara di pikiran kita ya. Come on, we have voices in our head, right? Ya, kita punya suara-suara yang berbicara dalam kepala kita ya. Some voices are louder than others. Beberapa suara itu lebih keras daripada yang lainnya. Some are saying, yes, I can do it. Mungkin ada yang suara yang bilang, iya saya bisa melakukannya. Some voices say, you're worthless and no good. Ada suara lain yang bilang, kamu tuh nggak berharga, kamu bukan siapa-siapa. Some voices talk to you about your past. Ada suara yang bilang, ingat masa lalumu. It seems like, I don't know about you, but it seems like a lot of times in our head, there's more voices rooting against us than for us. Seringkali yang terjadi adalah begitu banyak suara dalam kepala kita yang berusaha menyudutkan kita, bukan mendukung kita. So, there's really only one voice. Okay, I'll just tell you the story. I heard this talk. Jadi saya pernah mendengar ada pembicaraan ini. It was this woman who was, what she did was, her job was to do, I don't know how to describe it. I'll just describe it and then you figure out. You know, they have like a product and then you have all these people come into the room. No, and you let them see the product and then they tell you whether they like it or not. Okay. You know, that. Jadi wanita ini, What do they call that, people? ya wanita ini melakukan demonstrasi produk ya Bapak Ibu. Jadi banyak orang dalam ruangan, dia mempresentasikan produknya dan orang-orang itu ngasih tahu feedback mereka tentang produk itu. It's to see if the product is worth selling, yeah? Apakah produk itu bisa dijual, ada nilai jualnya apa So enggak. they would invite all different types of people in the room. Jadi dia mengundang banyak orang, banyak tipe orang di dalam ruangan itu. Conservative people, liberal people, hateful people, loving people, positive people, all of the different type of people. Jadi orang yang konservatif, orang liberal, orang yang suka membenci, orang yang mendukung ide baru, dan lain-lain. And her job was to listen to all of them, to
really try to understand everything that they're saying so that they can understand what to do with their product. Jadi tugas wanita ini adalah untuk mendengarkan semua feedbacknya supaya produknya ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Yeah. And but she herself had like a really bad upbringing, yeah? Tapi wanita ini dibesarkan dengan cara yang tidak baik. So she would have all these voices in her head, like voices of shame and guilt and, all of these voices like we talk about. Jadi saat dia mendengarkan orang lain bicara, di dalam kepalanya ada suara-suara yang ngomong nih tentang hal-hal yang nggak baik juga. And she was always trying to push those voices out of her head and just kind of think of the positive voices and listen to God's voice. Karena suara-suara itu bilang tentang rasa malunya, kesalahannya, dan lain-lain. Dan dia selalu berusaha untuk mendorong suara-suara ini keluar supaya dia bisa berfokus pada suara yang positif. And she said it didn't work. I used to drive her crazy because those voices kept coming in her head. Dan tentu saja itu tidak terjadi ya Bapak Ibu karena suara-suara yang negatif itu semakin kuat berbicara. So she decided one day to just invite all the voices to sit at the table and do what she does with her product line. Jadi suatu hari dia memutuskan untuk mengundang semua suara-suara di kepalanya untuk duduk sebagai audiens dan dia melakukan hal yang sama. Seperti dia mempresentasikan sat produknya. and she listened to the voice of shame yell and say all the bad things about her. Jadi dia sekarang mendengarkan semua perkataan dari suara yang ingat rasa malu di masa lalu. She even had a voice that said you should kill yourself. She said I listened to all the voices. Bahkan ada suara yang bilang kamu tuh harusnya bunuh diri aja. Tapi wanita ini mendengarkan semua suara-suara dalam kepalanya. But like for example when the voice of shame would tell her how terrible she was. Tapi misalnya saat suara yang mengatakan kamu itu sangat memalukan. She would try to understand why that voice in her head felt that way. Tapi kali ini wanita ini memutuskan untuk mencoba mendengarkan dan mengerti kenapa suara ini berbicara seperti itu. But when it finished, Tapi saat suara itu berhenti she berbicara, said, I understand how you feel now, but that doesn't mean I have to follow you. dia sekarang bisa bilang sama suara itu, saya mengerti kenapa kamu bilang seperti itu, tapi bukan berarti saya harus mendengarkan kamu. Because this other voice over here tells me that I'm loved and I'm accepted, that I'm cared for. This voice of God. I choose to follow this voice. I hear you. I don't need to push you away. I hear you, but I choose to follow this way. Saya mendengarkan kamu, tapi saya memilih untuk mendengarkan suara yang ini. Suara Tuhan yang mengatakan bahwa saya ini layak untuk dikasihi, saya ini diterima. Jadi saya mendengarkan kamu, tapi saya memilih untuk melakukan apa yang dikatakan oleh suara Tuhan. And so she and what happened is, the more she just started choosing God's voice, the quieter these other voices got. Jadi saat dia memilih untuk mendengarkan dan melakukan suara Tuhan, maka suara-suara yang negatif ini semakin tidak terdengar lagi. Some of you keep listening to these negative voices and you keep listening. Beberapa dari kita mungkin seringnya tuh mendengarkan suara-suara negatif ini dan kita nggak pernah berhenti mendengarkan suara-suara negatif ini. And then your being is not whole. Dan itu menyebabkan diri kita nggak pernah bisa utuh. And when your being is not whole, you can't enter into a relationship and make a whole relationship, not because of the other person, but because you're listening to the wrong voice. Dan saat saudara nggak utuh, saudara nggak akan bisa masuk ke dalam sebuah hubungan dan mengharapkan hubungan itu akan menjadi hubungan yang sehat. Kenapa? Karena kita mendengarkan dan melakukan suara-suara yang salah. So the right upward Jadi hubungan yang benar ke atas is to let the voice that is up there come within us and we receive it. adalah artinya membiarkan suara Tuhan itu datang ke diri kita dan kita memilih untuk mendengarkan dan melakukannya, menerimanya. And once we receive it, we understand who we are. Dan saat kita memilih untuk menerimanya, kita bisa mengerti siapa diri kita sepenuhnya. Then the right outward will always flow. Dan akhirnya hubungan keluar yang benar pasti akan terjadi. Stop worrying about the outward. Start concentrating on the upward and the inward, and the outward will come. Berhenti khawatir tentang hubungan di luar saudara ya. Pertama yang harus saudara pikirkan adalah fokus pada hubungan yang benar ke atas.
berproses dalam diri kita, maka hubungan luar itu akan baik dengan sendirinya. That's why Jesus said that a good tree bears good fruit. Maka dari itu Yesus juga berfirman, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. For it's what comes out of the mouth is what is stored up inside the heart. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang ada dalam hati kita. Let all of God's goodness be stored up inside your heart. Biarkan saudara menyimpan semua kebaikan Tuhan dalam hati saudara. And then it'll always come out. Maka itu akan selalu keluar. Can I get an amen? Amin. I hope you understood what I just shared. Saya harap saudara mendapatkan pesan saya pagi ini. So we're going to pray. Jadi kita akan berdoa. I'm going to ask the worship team to come and join us. All right. We're going to do a small exercise.